Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita masih dengan materi sifat koligatif, hanya sekarang kita akan membahas materi sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Nah, supaya kalian tahu dulu, kalau masih ingat materi larutan elektrolit dan non elektrolit, karena harus tahu bedanya dulu antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, di sini tentu kalian sudah mengetahui kalau larutan elektrolit itu yang bisa menghantarkan listrik. Kalau larutan non elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk elektrolit dibagi menjadi dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, untuk non elektrolit yang perlu diingat contohnya itu ada gula. Contoh gula banyak ya. Biasanya diakhiri dengan kata osa, glukosa, sukrosa, fruktosa, dan lain-lain. Nah, ada urea, rumusnya CuNH2 dua kali. Ada alkohol, ini juga banyak jenisnya, metanol, etanol, propanol, dan seterusnya. Nah, ini termasuk non-elektrolit. Nah, untuk elektrolit kuat itu ada garam, semua garam itu elektrolit kuat. Kemudian basa kuat dan asam kuat. Nah, ini dilihat lagi ya kalau masih lupa ya. Itu materinya tentang asam kuat, basa kuat itu mana saja nanti dilihat di kelas 2. Nah, ini contohnya. Nah, kalau elektrolit itu dia bisa terionisasi menjadi ion-ionnya. Kalau non elektrolit tentunya tidak dapat terionisasi. Nah, elektrolit lemah, yang termasuk elektrolit lemah ada asam lemah dan basa lemah. Di sini contohnya ada CH3COH dan NH4OH. Dia terionisasi tapi hanya sebagian, jadi tidak sempurna. Oke, nah ini mengingatkan kembali mana saja yang termasuk larutan non elektrolit dan elektrolit. Nah, kalau sudah tahu bedanya, sekarang kita akan melihat perbedaan sifat koligatif antara keduanya. Nah, berikut tabel titik didih larutan. Di sini ada larutan glukosa, ada NaCl dengan berbagai macam molalitas. Nah, dilihat di sini kita lihat glukosa 0,025, titik didihnya 100,013. Seiring bertambahnya molalitas tentunya titik didihnya meningkat. NaCl 0,025, 100,026. Seiring dengan bertambahnya molalitas tentunya juga titik didihnya bertambah. Nah, sekarang kita lihat titik didih pada molalitas yang sama antara glukosa dan NaCl, bagaimana perbandingannya? Kita lihat yang 0,1 molal ya. Di sini ada glukosa 0,1, titik didihnya 100,052. Kemudian NaCl 0,1 m, 100,104. Besaran mana? Tentu besaran yang NaCl, padahal molalitasnya sama. Nah, ini mengapa bisa seperti ini? Nah, kita lihat NaCl bisa terionisasi menjadi ion apa? NaCl, ion Na+ dan ion Cl-. Berarti ada berapa ion? 2 ya. 1 ion Na+, 1 ion dari Cl-. Maka kalau digambarkan, nah digambarkan secara submikroskopis, di sini glukosa tidak bisa terionisasi, maka bentuknya hanya bulat-bulat seperti ini. Tapi NaCl bisa terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Na+ yang berwarna abu-abu ini, kemudian Cl- yang berwarna hijau-hijau. Nah, kita lihat nih, molalitasnya sama, ternyata jumlah partikelnya banyak mana? Banyak NaCl, karena NaCl bisa terionisasi sempurna. Hal tersebut yang menyebabkan titik didih dari NaCl itu lebih tinggi daripada glukosa walaupun molalitasnya sama. Nah, sekarang kita lihat ke perhitungan rumus sifat koligatif ya. Oke, perbedaan untuk perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit itu dinamakan dengan faktor Van Hoff atau lambangnya I kecil, karena tadi ada faktor
kalau larutan elektrolit bisa terionisasi, maka dilihat dari faktor Van Hoff-nya, di mana N itu menunjukkan jumlah ionnya. Tadi kalau NaCl kan ion Na plus dan Cl-, ada berapa ion? 2, berarti bisa N-nya 2. Kita sesuaikan nanti dengan soalnya. Kemudian alfa itu menunjukkan derajat ionisasi. Kalau dia terionisasi sempurna berarti 100%. Tetapi kalau terionisasi sebagian itu pasti di soal diketahui. Nah, ini untuk kalau elektrolit kuat itu pasti nanti I sama dengan nilai N atau I sama dengan jumlah ion. Nah, sekarang rumus sifat koligatif larutan elektrolit bedanya dengan non elektrolit kan hanya di faktor I. Makanya kan kalau penurunan tekanan uap sebenarnya asal mulanya itu delta P sama dengan P0 kali St. Nah, karena dia elektrolit berarti ada faktor I-nya kali I. Kenaikan titik didih itu delta TB KB kali M kali I, ada I-nya. Penurunan titik beku delta TF KF kali M, ada I-nya. Tekanan osmotik P sama dengan M RT kali I. Jadi bedanya hanya ditambah faktor Van Hoff dengan yang sifat koligatif kemarin. Nah, sekarang contoh soalnya. Di antara larutan di bawah ini yang titik bekunya paling tinggi dan titik didihnya paling tinggi adalah, nah kita lihat. Yang A, MgNO3 2 kali. Bisa terionisasi menjadi apa? Mg2 plus 2NO3-. Nah, ini kan terionisasi sempurna. Ada berapa ion? 1 Mg, 2 NO3-. Berarti ada 3 ion. Nah, maka kalau kita mencari delta TF itu kan M kali KF kali I. M-nya tadi 0,4, KF-nya kita hitung KF. Karena ini tadi elektrolit kuat, ingat tadi ya elektrolit kuat, I sama dengan N. Nah, I sama dengan N-nya itu jumlah ionnya 3. Jadi kali 3 ketemunya 1,2 KF. Nah, untuk titik bekunya, nah ingat ya titik beku itu pasti di bawah 0 derajat Celcius. Tinggal 0 dikurang 1,2 KF pasti ketemunya min 1,2 KF. Nah, untuk titik didih delta TB rumusnya M kali KB kali I. 0,4 KB-nya nggak usah dihitung ya, karena kita mau melihat aja yang paling tinggi. Berarti ini 1,2 KB. Kalau titik didih itu kan di atas 100, berarti ditambah 100. 100 tambah 1,2 jadi 100 plus 1,2 KF. Oke, yang B. CH3COOH kalau terionisasi menjadi CH3COO- plus H+. Ada berapa ion? Ada 2 ion. Tapi ingat, CH3COOH itu terionisasi sebagian. Jadi otomatis I-nya itu pasti antara 1 dan 2. Nah, kita anggap aja di sini I-nya sama dengan 1,5 karena tidak diketahui derajat ionisasinya. Nah, di sini berarti delta TF M kali KF kali I. M-nya tadi di soal 0,5 kali KF, I-nya 1,5. Ketemunya 0,75 KF. Berarti TF absennya min 0,75 KF. Nah, berikutnya yang delta TB M kali KB kali I. M-nya 0,5 kali KB kali 1,5. Ketemunya 0,75 KB, berarti TB-nya 100 plus 0,75 KB. Oke, berikutnya yang C.
C12H22O11. Ini non elektrolit, berarti kan tidak terionisasi. Maka pakai rumus delta TF, M kali KF, tidak ada faktor Van Hoff-nya. Jadi 0,8 kali KF, berarti TF-nya min 0,8 KF. Delta TB, M kali KB, 0,8 kali KB, berarti TB-nya 100 plus 0,8 KB. Nah, berikutnya yang D, CuSO4. Ini bisa terionisasi sempurna menjadi Cu2 plus SO4 2-. Ada berapa ion? Ini satu, berarti ada totalnya 2 ion. Berarti karena ini elektrolit kuat, I sama dengan N. Berarti I sama dengan jumlah ionnya 2. Maka delta TF M kali KF kali I, M-nya 0,2 kali KF, I-nya 2, berarti 0,4 KF. Berarti TF-nya min 0,4 KF. Yang delta TB M kali KF kali I sama dengan 0,2 kali KB kali 2, berarti sama dengan 0,4 KB. Berarti TB-nya 100 plus 0,4 KB. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih dari yang kita peroleh. Oke, titik beku paling tinggi, berarti TF-nya kita lihat ini min 1,2, min 0,75, min 0,8, min 0,4. Yang paling tinggi mana? Ingat ada tanda min ya. Berarti yang paling besar adalah yang min 0,4 KF. Kepunyaan siapa ini? Berarti CuSO4 yang dia titik bekunya paling tinggi. Nah, berikutnya di sini titik didih paling tinggi, berarti kan 100 plus yang paling besarnya itu 1,2. Maka di sini yang paling besar adalah MgNO3 2 kali. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan lewat forum diskusi. Nah, kita lanjut ke contoh soal 2. Oke, besarnya titik didih larutan 17,4 gram K2SO4, MR-nya 174, yang mengurai sempurna dalam 250 gram air dengan kenaikan titik didih molar air atau Kb-nya 0,52 adalah. Nah, di sini kan kelihatan ada kata-kata terurai sempurna, berarti kan termasuk elektrolit. Maka kita lihat dulu reaksi ionisasi dari K2SO4. Kalau terionisasi menjadi 2K plus dan SO4 2-. Berarti jumlah ionnya ada 3 ion karena ada 2K dan 1 SO4. Berarti nanti karena ini terurai sempurna, otomatis nilai I sama dengan jumlah ion. Jumlah ionnya ada 3. Nah, sekarang ini karena yang ditanya titik didih, kita cari delta TB. Langsung kita masukkan rumus M kali KB kali I. M rumusnya gram per mr kali 1000 per P ya. KB 0,52, I-nya tadi 3. Kita masukkan 17,4 per mr-nya tadi 174. 1000 pelarut airnya itu ada 250 kali 0,52 kali 3. Nah, tinggal dihitung. Hasilnya 0,624 derajat Celcius. Karena ini titik didih larutan, berarti kan di atas 100, berarti rumusnya 100 plus delta TB. Berarti 100 plus 0,624, ketemunya adalah 100,624 derajat Celcius. Jadi titik didih larutannya sebesar 100,624 derajat Celcius. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal 3. Sebanyak 12 gram asam asetat CH3COH
dilarutkan dalam 250 gram air. Bila larutan tersebut terionisasi sebanyak 60%, tentukan titik beku larutan. Kf 1,86, ArC12, O16H1. Kita cari Mr CH3COOH-nya dulu. Di sini MrCH3COOH-nya C-nya ada 2 ya, berarti 2 kali 12 hanya ada 4 kali 1 ditambah O-nya ada 2 kali 16, berarti 2 kali 12 24 tambah 4 tambah 32, ketemu Mr-nya sebesar 60. Nah, CH3COH masih ingat nggak termasuk elektrolit atau non elektrolit? Nah, dia termasuk elektrolit karena di sini juga sudah terlihat dari terionisasi. Berarti kan dia elektrolit lemah karena 60%. Terionisasi menjadi apa? CH3COO- plus H+. Nah, ada berapa ion? Ada 2 ion. Nah, tapi perlu diingat ini tidak terionisasi sempurna, sebagian. Maka kita bisa menghitung nilai I dengan rumus 1 plus N-1 dikali alfa. 1 ditambah N-nya di sini 2 dikurang 1, alfanya 60%. 60% kalau dibuat angka biasa kan 60/100, berarti 0,6. Jadi 1 plus 2 kurang 1 dikali 0,6, 0,6. Jadi I-nya 1,6. Baru kita bisa cari delta TF. Rumusnya M kali KF kali I. M-nya gram per mr kali 1000 per P kali KF kali I. Gramnya ada 12, MR-nya tadi kita temukan 60 per 1000, pelarut airnya itu 250 gram, KF-nya 1,86 dan I-nya tadi sudah kita hitung 1,6. Nah, setelah itu kita hitung. Oke, hasilnya 2,38 derajat Celcius. Maka karena ini titik beku larutan di bawah 0, berarti 0 dikurang delta TF. 0 dikurang 2,38 derajat Celcius min 2,38 derajat Celcius. Jadi ini titik beku larutannya min 2,38 derajat Celcius. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal 4. Agar 3 liter larutan CuSO4 Mr160 menimbulkan tekanan osmotik 5 atmosfer pada suhu 27 derajat Celcius, R-nya 0,082, jumlah zat terlarut adalah, nah ini CuSO4 itu elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit. Jadi CuSO4 kalau terionisasi menjadi Cu2 plus SO4 2-. Ada berapa ion? Ini satu. Jadi ada 2 ion. Ini dia elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat maka I sama dengan N. N-nya tadi sama dengan 2. Nah, langsung karena ini tekanan osmotik maka pakai rumus Pi MR T kali I. M-nya sama dengan gram per mr kali 1000 per V kali R kali T kali I. Gramnya kita lihat yang ditanya. Pi kan tekanan osmotiknya ada 5 atm. 5 mr-nya 160, 1000 per volumenya 3 liter, kita ubah ke mili berarti 3000 mili kali 0,082 dikali T-nya 27 derajat Celcius, diubah ke Kelvin jangan lupa ditambah 273 kali I-nya 2. Jadi kalau kita lihat 5 sama dengan gram per 160 kali 10
1000 per 3000 kali 0,082 kali ini tambah ini 300 kali 2 jadi 5. Nah, sama dengan gram per 160 dikali 16,4. Jadi gram bisa dicari dengan kali silang ya. 5 kali 160 dibagi 16,4. Jadi ketemunya adalah 48,78 gram. Maka jumlah zat larutnya itu adalah 48,78 gram. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika masih bingung, silakan tanyakan dalam forum diskusi ya. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.